Dikira tak punya beban, ternyata Wuju memiliki trauma masa lalu yang berhubungan dengan kecelakaan orang tuanya. Trauma itu bahkan masih menghantui Wuju hingga kini. Sedangkan di Myeongsunda, nenek memutuskan untuk memberikan posisi kepala tim kepada Wuju yang sebelumnya diisi oleh anak bibinya Wuju. Tentu bibi tak terima, takut warisannya diserobot Wuju. Biasalah masalah orang kaya, rebutan harta. Sedangkan dilamar oleh wanita yang baru ia temui. Tentu Wuju melongo, sungguh wanita yang tak waras. Meski hanya diminta menjadi suami pura-pura dalam 1 hari saja. Wuju sungguh tak sudi. Dan karena Mary tak bisa secara detail memberitahu alasan ia harus menerima tawarannya Mary, Wuju pun jadi mengira Mary adalah seorang penipu. Lamaran Mary ditolak mentah-mentah. Mary masih berjibaku dengan penipuan sewa rumahnya itu. Dan ia pun masih belum bisa jujur kepada ibu soal kandasnya hubungan dengan Wuju. Dan ternyata cinta dalam hati. Yoon Ji Kyung, temannya Wuju yang dokter itu, diam-diam menyukai Wuju. Dan saat Shin Kyung dan Wuju berbincang santai, keduanya melihat seorang anak terjatuh. Wuju pun dengan baik hati membantu gadis kecil itu sambil memberikan wejangan. Kalimat yang sama seperti cinta pertamanya katakan dahulu kepada Wuju kecil. Entah siapa gadis itu, Wuju pun tak tahu namanya. Dan kini Wuju memulai hari pertamanya sebagai kepala tim di Wonsundang. Ia menyapa dengan ramah paman iparnya dan si paman pun tampak menerimanya dengan sumringah. Direktur utama Toserba sungguhlah murka. Padahal salah dianya sendiri. Ia pun melampiaskan amarahnya itu kepada direktur pelaksana Baek Sang-hyun. Baek Sang-hyun hanya bisa menahan amukan atasannya itu. Dan di hari pertamanya, Wuju sudah disalahkan atas trik yang dibuat oleh saudaranya karena ada masalah dengan kontrak produk desain mereka. Trik murahan dari si saudara. Sengaja ia ingin mempermalukan Wuju di hadapan para anggota rapat. Tapi Wuju dengan santai menanggapi dan berjanji akan membereskan masalah kontrak desain ini. Dan jika gagal, Wuju akan keluar dari perusahaan. Si saudara pun kegirangan mendengar perjanjian mereka. Dan disinilah benang merahnya. Desain yang dimaksud perusahaan Wuju itu ternyata adalah desain milik perusahaannya Mary. Sengaja Mary menaikkan harga hingga 10 kali lipat. Karena ternyata sebelumnya ia mendapatkan telepon misterius yang meminta mereka untuk menaikkan harga. Akhirnya sebagai kepala tim, Wuju pun meminta negosiasi kepada perusahaan desain itu. Sedangkan Mary sedang melakukan usaha terakhirnya, yaitu mendatangi rumah keluarganya Wuju sang mantan kekasih. Tapi di sana ia malah dihina habis-habisan oleh mantan calon mertua dan adik iparnya. Bahkan dibilang mata duitan. Wah, pantas saja sikapnya Wuju kurang ajar begitu. Ternyata turunan dari ibunya. Mary pun tak ragu untuk melawan. Si mantan mertua pun jadi kesal dan hendak melawan. Tapi Mary mengatakan jika ia kena pukul, maka ia akan membuat kehebohan dan mengumumkan jika ayah Wuju telah melecehkan asistennya. Mary pun segera keluar dari rumah itu sambil menangis. Selesai sudah, hubungannya dengan Wuju benar-benar berakhir. Dan akhirnya negosiasi pun dimulai. Wuju juga Mary sama-sama melongo karena kini keduanya bertemu sebagai kepala tim dan seorang desainer. Bagi Mary ini adalah kesempatan terakhirnya untuk membujuk Wuju. Ia pun memanfaatkan situasi karena kini Wuju lah yang membutuhkan dirinya. Jadi sekali lagi Mary membujuk Wuju menjadi suaminya. Wuju pun kembali menolak mentah-mentah. Namun keesokan harinya, Mary kini sudah berada di Toserba bersama dengan Wuju. Wah, kok bisa? Karena ternyata kemarin saat negosiasi, Mary akhirnya bisa membujuk Wuju juga. Karena Wuju sempat goyah mengingat perjanjian dengan saudara liciknya itu. Jadi kini Mary mendandani Wuju seperti Wuju mantan kekasihnya dan meminta Wuju untuk merasa tenang. Dan lagi setelah mendapatkan rumah itu, Mary akan segera menjualnya kembali. Jadi mereka pasti tak akan ketahuan.
Namun ternyata semuanya tak berjalan sesuai keinginan mereka. Saat bertemu dengan perwakilan dari Toserba, sungguh sangatlah menegangkan karena ditanya segala macam dokumen yang untungnya proses verifikasi bisa lolos juga. Namun ada satu hal lagi, karena ternyata akan ada siaran pers bagi pemenang hadiah utama ini. Wah, kacau banget. Wajah mereka tentu tak boleh terpampang. Mereka pun membujuk tim verifikasi setidaknya untuk menyamarkan nama saja. Yang untungnya cara itu berhasil. Dan akhirnya upacara penyerahan hadiah utama pun dilaksanakan dengan Wuju dan Mary yang sama-sama berpose menggunakan masker. Karena sebelumnya Wuju berhasil beralasan jika ia terindikasi penyakit menular saat berada di pesawat. Dan dikiranya semua sudah selesai, Wuju bersiap untuk kabur, tapi ternyata belum selesai. Karena direktur pelaksana mengajak keduanya untuk melihat rumah baru mereka. Mau tak mau, dengan terpaksa Wuju pun meneruskan sandiwara itu. Sungguh kompleks perumahan yang luar biasa, sangat mewah. Bahkan dihuni oleh menteri juga para selebriti. Dan benar saja, rumah barunya sangatlah menakjubkan. Dengan terus terang lalu Mary mengatakan jika rumahnya akan segera ia jual karena jauh dari tempat kerja. Namun direktur pelaksana mengatakan jika aturannya adalah rumah bisa dijual setelah 3 bulan. Sudah tertulis di kontrak saat serah terima kunci. Mary tak bisa berkata-kata lagi. Ditambah lagi, ternyata mereka bertetanggaan langsung dengan sang direktur pelaksana. Langsung sport jantung deh Mary dan Wuju. Jadi tambah mumet begini. Pokoknya Wuju tak mau tahu. Dengan kesal ia pun meninggalkan Mary di rumah itu. Namun baru saja beberapa langkah, ia malah bertemu dengan Bibi dan saudaranya. Sungguh gawat. Ditambah kini direktur pelaksana pun muncul dan menanyakan keberadaan istrinya Wuju. Apa? Si Bibi pun ikutan kaget mendengar hal itu. Dan akhirnya semuanya pun melongo karena episode 2 berakhir di situ.